Oke, selamat sore semuanya. Kita Sore, Pak. lanjutin ya. Nah, hari ini itu judul materinya adalah ini ya, performance based matrix ya. Jadi mulai pertemuan ini sampai selesai nanti kita tuh ngomongin soal matrix ya. Jadi matrix itu adalah apa namanya? Komponen yang dijadikan sebagai parameter ya untuk pengukuran gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngetes antar muka tuh kita mau mengukur apanya gitu loh. Apanya sih yang harus diukur? Nah, itu apanya tuh ya matrix itu ya. Jadi kalau kita pakai yang ini performance based matrix ya berarti kita akan mengukur berdasarkan performanya ya. Jadi performa responden ketika pakai apa namanya aplikasi ya atau sistem yang kita bikin. Ya. Nanti ada lagi yang misalnya namanya isu based matrix ya. Jadi matrix berbasis isu atau masalah ya. Jadi kita ngukur bagus apa enggaknya sistem itu tergantung banyak sedikitnya masalah yang timbul ya. Gitu. Terus kemudian ada lagi behavior matrix ya. Jadi kalau behavior matrix itu apa namanya? Kita ngukur sistem itu berdasarkan perilaku pengguna ya ketika pakai sistem ya. Jadi yang kita nilai adalah perilakunya gitu ketika pakai sebuah sistem. Ya. Kalau ini kan performa ya, performa sama perilaku beda ya. Nah, itu nanti ya di pertemuan berikutnya. Nah, hari ini yang kita bahas yang performance ya atau performa gitu. Nah, performance based matrix itu satu-satunya matrix ya atau pengukuran yang sifatnya tuh kuantitatif ya atau objektif ya gitu. Artinya kalau yang matrix yang lain itu hampir semuanya sifatnya subjektif ya, subjektif. Jadi kalau yang ini yang performance ini objektif. Contohnya gini, misalnya apa namanya? Ketika user ya ada dua orang responden gitu, dua orang user disuruh sama-sama disuruh login ya login ke sebuah aplikasi ya kan. Nah, user satu itu butuh 10 detik, user 2 butuh 15 detik. Ya. Nah, itu kan waktunya bisa dikompar ya. Artinya yang user kedua itu butuh waktu lebih lama ya. Karena dia butuh 15 detik, sedangkan yang user pertama kan 10 detik, ya kan? Berarti yang user pertama itu lebih lebih cepat ya waktunya dibandingkan dengan yang user kedua gitu. Itu namanya objektif. Artinya memang skala waktu itu bisa dikompar, bisa dibandingin. Berbeda dengan misalnya ini eh, misalnya user satu sama user 2 tuh suruh ngasih komentar ke sistemnya. Ya. User satu bilang bagus gitu ya. User 2 juga bilang bagus. Tapi bagusnya user satu dan bagusnya user 2 itu beda gitu loh. Ya. Beda gitu. Jadi mungkin kalau bagi user satu itu bagusnya bagus banget, bagi yang user 2 itu bagusnya bagus biasa aja gitu loh. Jadi susah ya. Kayak misalnya kita menilai makanan itu kan si A bilang enak gitu ya, si B juga bilang enak, tapi mungkin tingkat enaknya tuh beda gitu loh. Ya. Karena skala orang ya bilang sebuah makanan itu enak kan juga lain-lain ya. Ada yang misalnya orang seleranya tuh apa namanya sangat 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 tinggi atau sangat spesifik gitu ya. Enaknya tuh benar-benar yang enak banget gitu ya, baru bisa dibilang enak. Yang satu lagi ya semua makanan dibilang enak gitu kan juga bisa jadi seperti itu ya. Jadi itu yang namanya subjektif ya. Jadi meskipun sama-sama bilang bagus atau sama-sama bilang enak itu, tapi dikompar tuh belum tentu seimbang nilainya ya gitu ya. Nah, yang performance based metric sekali lagi itu sifatnya objektif ya. Satu-satunya yang objektif ya atau kuantitatif ya. Jadi nilainya tuh nanti outputnya berupa angka dan bisa dihitung pakai statistik. Kalau yang lain itu ya semuanya angka sih sebenarnya. Yang isu based matrix itu juga kalau mau dibikin angka juga bisa, cuman eh, di kalau dihitung pakai statistik kayaknya kurang pas aja ya karena kan datanya kan sifatnya kan subjektif ya gitu. Oke, nah jadi kan kalau kita ngomongin usability itu kan ada beberapa komponen usability ya, ada efektivitas, efisiensi, error tolerance, terus ya apa namanya easy to learn ya dan seterusnya ya. Nah, dari komponen-komponen usability itu di performance matrix itu dipecah ya. Jadi ada 5 ya, 5 matrix yang bisa dipakai ya, 5 matrix. Jadi yang pertama itu task success ya. Kemudian time on task, error, efisiensi sama learnability ya. Ada 5 matrix yang bisa kita pakai untuk mengukur performa ya. Gitu.
Nah, ini lima-limanya kalau mau dipakai semua boleh ya. Dipakai beberapa doang juga boleh ya. Biasanya sih yang wajib ada tuh yang 1 sama 2 ya. Karena ini yang paling gampang diukur gitu. Kalau yang ini agak susah ya. Apa ya? Kayak ngukur error tuh kita harus benar-benar standby gitu ya. Mantengin juga layarnya user, tapi kalau yang 1 sama 2 ini sebenarnya apa namanya, nggak harus dipantengin terus juga nggak apa-apa sih, karena yang dihitung cuma berhasil apa enggak ya, tas akses, kemudian time on task itu waktunya berapa lama, udah itu doang. Kalau yang error nih jumlah klik ya, mouse sorry, yang bukan yang error, yang efisiensi ini misalnya, itu jumlah klik pada mouse itu juga dihitung masalahnya ya. Jadi kan kita harus itu ya standby yang ngitung mouse-nya diklik berapa kali sih, nah kayak gitu ya. Jadi lebih repot memang. Oke, ada 5, kita bahas satu-satu ya. Jadi sebenarnya kita hari ini cuma bahas 5 komponen ini ya. Yang pertama tas akses, ini yang paling gampang diimplementasikan karena hanya ngitung berhasil apa enggak ya. Jadi responden itu berhasil enggak sih ngerjain sebuah tas ya. Gitu. Jadi memang semuanya ini kita butuh yang namanya skenario ya. Jadi misalnya silahkan login menggunakan username-nya admin, password-nya 1234 misalnya kayak gitu ya. Misalnya, itu skenarionya. Nah, kita mau mengukur pakai lima-limanya ini. Nah, yang pertama yang kita ukur adalah tas akses. Ya, ya kalau tas akses gampang. Ya apa namanya, respondennya berhasil nggak login ya pakai user admin itu. Kalau berhasil ya dikasih nilai 1 atau true. Kalau gagal ya 0 atau false. Udah gitu aja. Ya. Nah, cuman gini, apa namanya, bikin tas skenario tuh, yang skenarionya ini yang nggak boleh sembarangan ya. Skenarionya tuh bikinnya juga harus dipikir ya. Jadi misalnya kayak tadi masukin username sama password ya. Nah, kalau bisa ya, kalau saran saya yang pertama username sama passwordnya itu kalian tentukan aja ya, dan itu kalau bisa yang gampang ya. Misalnya tadi ya username-nya admin ya, passwordnya 1234 misalnya kayak gitu. Sudah ditentukan. Gitu. Jangan apa namanya? Usernya suruh ngarang sendiri gitu, jangan ya. Karena nanti kalau usernya tuh suruh ngarang sendiri, itu bisa jadi ada yang masukin username-nya itu pendek ya, ada yang masukin panjang ya, passwordnya juga sama, ada yang cuma 1234, ada yang semua karakter dipencet gitu ya, ada karakter huruf besar, huruf kecil, nah itu kan lebih repot ya. Nah nanti takutnya waktunya tuh bisa beda ya, dari sisi waktu ya, yang user yang ngetiknya banyak sama ngetiknya sedikit kan pasti waktunya lain gitu loh. Gitu. Jadi seolah-olah yang ngetiknya banyak tadi itu seolah-olah performanya jelek, padahal kan enggak juga ya. Gitu. Jadi bikin skenario itu harus jelas ya. Itu kalau catatan dari saya ya. Seperti itu. Ini ada beberapa tips sih. Cara bikin skenario yang bagus tuh seperti apa ya. Nah, misalnya nih bikin tas yang apa namanya realistis ya. Tas yang realistis itu maksudnya tuh gini, kalau kalau misalnya user itu apa namanya? Beli apa namanya? Ya ini misalnya di sini anu ya, beli barang ya. Beli barang tuh user tuh biasanya nyarinya tuh gimana sih? Nah, itu kita harus survei juga ya. Kita harus survei juga. Jadi goalnya adalah ini nyari barang yang browsing barang ya yang ditawarkan pada sebuah marketplace misalnya kayak gitu ya. Nah, ini ada contoh ya tas yang buruk sama tas yang bagus ya. Ada tas yang jelek, ada tas yang bagus ya. Tas yang jelek ini nggak realistis ya. Perintahnya adalah belilah sepasang sepatu tenis ya warna biru mereknya Nike gitu. Nah, ada nggak sih orang itu searching barang itu yang difilter tuh warnanya gitu misalnya? Ada nggak? Biasanya kalau setahu saya orang tuh searching barang tuh biasanya brandnya yang difilter. Ya. Nah, setelah ngefilter brandnya, mungkin jenisnya ya. Ya, kalau dia misalnya fanatik dengan brand tertentu, misalnya hanya mau brand Nike gitu misalnya ya. Ya sudah brandnya difilter Nike gini ya. Karena kalau sudah kemudian biasanya itu jenisnya ya mau cari sepatu apa, sepatu running atau sepatu apa namanya casual atau yang lainnya. Nah, kalau sudah biasanya difilter itu harganya ya, diurutin dari harganya. Nah itu setahu saya sih kebanyakan orang seperti itu. Nah cuma di sini apa namanya cari sepatu yang warnanya tuh sepatu tenis ya, dan warnanya harus biru ya, dan mereknya harus Nike. Nah ada nggak sih orang yang kayak gini? Ya kayaknya sih menurut saya jarang ya. Warnanya harus spesifik biru gitu, kayaknya kok jarang ya. Ya meskipun mungkin ada tapi kayaknya jarang.
orang biasanya warna tuh nggak harus warna tertentu ya. Yang jelas misalnya kalau suka warna gelap ya kan pilihannya banyak ya. Ada hitam, ada coklat, ada ya macam-macam ya. Gitu. Intinya adalah kalau bikin tas itu ya memang tas yang realistis yang memang dilakukan banyak orang seperti itu ya. Biasanya dia seperti itu ya. Yang bawahnya kan lebih realistis ya. Cari pasang sepatu yang harganya di bawah 500 gitu. Ya memang realistis ya, orang cuma punya uang 500.000, dia cari barang yang di bawah 500 gitu. Ya. Tapi kalau yang ini cari sepatu tenis ya warna biru, yang mereknya Nike ini kayak itu. Kalau kalian di apa ospek itu ya, kalau ospek zaman dulu tuh kan suka suruhnya beli barang aneh-aneh gitu ya, beli apa, beli apa topi warna apa itu, pakai sepatu warna ini, mereknya ini, terus cari koran ya tahun sekian kayak gitu-gitu. Kayak kayak ospek aja gitu ya. Nah, jangan yang seperti ini ya, yang realistis aja gitu. Ya paling gampang sih kalau sepatu ya berdasarkan harga itu udah paling realistis ya. Karena banyak orang yang melakukan itu. Itu nyari sepatu emang dari harganya, kadang-kadang nggak peduli juga brandnya mau apa gitu ya. Seperti itu ya. Ya tapi meskipun kalau misalnya ini kebanyakan orang realistis yang seperti ini juga nggak masalah sih pakai yang ini ya. Gitu. Ya, intinya adalah yang realistis ya. Gitu. Kemudian tas yang lain adalah ini ya, bikin tas yang memang bisa dilakukan ya. Ini contohnya ini nyari ini ya, nyari film ya, mau nonton di CGV gitu ya. Goalnya adalah nyari film dan jam tayangnya itu ya. Kemudian ini tas yang jelek adalah Anda ingin nonton film pada hari Minggu siang ya. Pergilah apa namanya ke cgv.id ya, website ini ya, dan katakan pada saya apa yang akan Anda klik berikutnya ya gitu. Nah, ini kan juga apa ya? Ini kan orang tuh kan nggak mungkin ngelakuin kayak gini ya. Kalau orang mau nyari nyari apa namanya tiket ya udah dia nyari, dia nggak perlu ngomong ke orang lain. "Eh, aku mau nyari apa namanya? Aku mau pencet tombol ini," itu kan nggak realistis juga ya. Gitu. Carilah yang memang dia lakukan ya, actionable ya. Jadi ya ini lebih bagus ya. Cari situs CGV, cari informasi tentang film yang Anda ingin tonton ya pada hari Minggu siang. Jadi nanti output terakhirnya itu adalah filmnya ya. Di hari Minggu siang itu apa gitu ya. Kalau yang ini kan suruh ngomong ya, ini kan nggak apa namanya? Oh kan nggak mungkin nyari tiket tuh ngomong kan nggak ya, dia cuma klik-klik aja gitu ya. Seperti itu. Kemudian, nah ini hindari memberi petunjuk ya dan menjelaskan langkah-langkah, karena gini, kalau kita pakai sistem itu kadang-kadang tiap orang tuh stepnya bisa lain-lain ya. Ada orang kalau mau nyari barang itu harus lewat katalog ya, terus cari kategori, baru terus difilter. Ada juga mungkin yang pakai kolom searching gitu ya. Ya beda-beda lah ya, tiap orang lain-lain gitu. Nah, jangan sampai kalau kalian itu bikin skenario tuh ada langkah-langkahnya tuh dijelaskan secara rinci, itu jangan ya. Misalnya kayak ini, goalnya tuh lihat nilai ya. Oke, nah ini sangat-sangat spesifik ya. Anda pengen lihat hasil ujian TTS ya, terus kemudian buka situs Ikhlas, kemudian lakukan sign in, dan kemudian katakan pada saya menu apa yang akan Anda pilih. Nah ini contoh yang jelek ya, terlalu detail. Mending yang ini ya, cari hasil nilai ujian TTS ya di Ikhlas dah gitu. Perkara dia mau lewat tombol manapun ya terserah gitu. Jangan di apa namanya? Jangan ditunjukin gitu ya. Misalnya di sini kan suruh sign in dulu ya. Barangkali memang ada yang nggak tahu kalau ternyata suruh sign in, tapi ya nggak apa-apa. Ya, biar nanti mungkin dia nyari kan, loh mana nih tombol ininya, tombol kelasnya kok nggak ada ya. Nama-nama kelasnya, oh ternyata saya harus sign in dulu. Nah kan dari situ dia akan sadar ya. Itu kan anu, ya kan sebenarnya kan yang kita mau cari itu kan, oh ya orang pada umumnya ya belum belum ngerti kan sistem yang kita bikin tuh kayak apa ya. Orang ketika pertama kali buka tuh biar dia tuh belajar dengan sendirinya gitu loh, dan itu nanti performanya tuh natural gitu loh. Kalau yang ini kan nggak natural karena kita sudah kasih clue di sini ya, kasih petunjuk. Nah hasilnya pasti bisa jadi hasilnya bagus ya. Nah, ini ternyata rata-rata user bagus kok dan sukses semua gitu ya, karena di sini ada petunjuknya ya. Kalau yang ini kan nggak ada ya gitu. Nah, yang ini kita cari kan kenyataannya kayak apa gitu loh. Kalau jelek ya biarin aja jelek ya. Memang harus kita benerin sistemnya kayak gitu.
Kemudian, oh nih ya, jadi kalau task sukses itu sebenarnya simple ya. Jadi misalnya di sini ada contoh, ada 10 task dan 10 responden. Ya. Misalnya partisipan 1, dia berhasil mengerjakan berapa nih? 80%, berarti 8 task dia berhasil. Yang 2 gagal. Yang gagal adalah task 4 sama task 9. Ya. Partisipan 2 dia hanya berhasil 50%. Ini banyak gagalnya ya. Task 2 gagal, task 4, task 6, 8, sama 9 gagal semua. Ya. Nah, ya tinggal kayak gini aja intinya ya. Jadi nanti yang ke samping ini adalah jumlah tas yang berhasil ketemu ya dibikin persen ya ketemu 80% misalnya partisipan 1, partisipan 2 50% ya. Kalau mau dirata-rata bisa ya, jumlahin aja persentasenya ke bawah ya, dijumlahin terus dibagi dengan jumlah partisipan. Ini harusnya totalnya 520 ya. Kemudian dibagi 10 ketemu 52% ya. Jadi rata-rata tingkat kesuksesan ya dari seluruh responden itu 52% ya. Gitu. Kemudian ini juga kalau mau ngitung ya persentase keberhasilan dari tiap tas juga bisa ya. Tas 1 tuh yang berhasil 70%, tas 2 50%, tas 3 50, tas 4 20 ya, dan seterusnya. Nah, nanti kalau kalian ngitung by tasnya itu kalian bisa bikin ini ya, grafik ini. Dari sini kan kelihatan ya tas-tas yang jelek yang mana aja. Oh, ternyata tas 4 sama tas 9 ini jelek ya. Nah, ini yang harus dibenerin. Tas 4 tuh nyari kategori, tas 9 tuh check out ya. Dua-duanya sama-sama jelek ya. Nah, ini harus dibenerin karena grafiknya rendah banget. Dengan yang lain sih udah bagus ya. Jadi nggak masalah gitu. Simpel ya. Jadi tas sukses itu ya cuma ngasih nilai 1010 gitu ya. Nggak ada rumus-rumus tertentu ya, cuma ngitung rata-rata aja ya. Gitu. Kemudian nah ini gagal itu macam-macam ya. Ini kan ada yang gagal ya. 000 ini gagal ya. Yang namanya gagal itu macam-macam ya. Kemungkinan yang pertama respondennya nyerah ya, jadi dia udah nyoba ya berusaha keras, ternyata tetap nggak bisa juga, akhirnya dia nyerah ya udah itu gagal. Ya. Yang kedua bisa jadi memang dihentikan oleh moderator. Biasanya ini terjadi kalau misalnya respondennya itu ngerasa bisa ya, tapi dia muter-muter aja gitu, bolak-balik menu sini menu sana ya nggak selesai-selesai. Ya itu udah karena udah kelamaan ya udah sebenarnya dihentiin aja karena kelihatannya juga nggak bakal selesai ya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah melebihi batas waktu yang ditentukan. Nah, ini hampir sama dengan yang kedua ya. Jadi kalau sudah melebihi batas waktu, di stop ya. Nah, tinggal ditentuin aja misalnya untuk tas login gitu misalnya. Waktunya maksimal 1 menit, katakanlah seperti itu. Kalau sudah lebih dari 1 menit, ya di stop aja ya, dan dianggap gagal misalnya gitu. Karena login 1 menit kelamaan. Ya. Kemudian bisa juga ini ya, outputnya salah ya, outputnya salah. Misalnya tasnya itu minta respondennya suruh nyari semua HP merek Samsung, misalnya kayak gitu. Yang dia cari ternyata keluarnya iPhone, ya kan salah kan jadinya kan. Ya meskipun usernya, respondennya merasa itu berhasil, tapi hitungannya kita nyatetnya tetap salah ya. Jadi salah itu macam-macam ya, gagal itu macam-macam ya, gitu. Kemudian ini ngitung success rate. Kalau success rate itu ya tinggal dalam sebuah tas ya, misalnya tas 1 gitu yang berhasil 7 dari 10 responden berhasil 7, ya berarti success rate-nya 70% ya. Gitu. Ini kalau mau ngitung confidence interval bisa pakai ini ya. Kemarin juga sempat kita bahas ya confidence interval ya. Bisa pakai rumus yang kemarin-kemarin itu atau pakai yang ini juga bisa ya. Tinggal masukin aja ketemulah confidence interval ya. Ya buat mendapatkan garis yang hitam ini loh. Ini misalnya tas yang satu, tas login itu kan tadi ketemu login itu kan 70% nih. Ya, tas satu kan login 70%. Nah, itu confidence intervalnya berapa? Oh, ternyata mulai dari ini, setelah kita hitung rentangnya itu dari 90-an ya, 91, 92 ini mungkin ya. Sampai ini 48, 49 lah ya. Jadi sebenarnya persentase keberhasilannya itu sekitar 48 sampai 92% tuh. Aslinya. Tengahnya kan 70. Ya, gitu. Tapi range-nya seperti itu, artinya kalau misalnya respondennya ditambah atau misalnya diganti dengan orang lain, bisa jadi ini turun sampai di sini ya, sampai 50% bisa jadi, atau naik sampai 90% juga mungkin aja gitu ya. Karena ini garisnya sepanjang ini, datanya tuh bisa naik atau bisa turun sebatas ini gitu.
ya. Oke, itu hitungnya pakai ini ya, hitung garisnya tadi. Kemudian, nah kalau mau kalian bisa juga yang namanya keberhasilan tuh dibikin tingkatan ya. Katakanlah misalnya ada responden yang dia tuh sudah setengah jalan ya, separuh jalan, dan separuh jalan itu berhasil sebenarnya ya, nggak ada yang salah. Nah cuman separuh sisanya itu dia ngaco ya, gagal gitu loh, muter-muter gitu ya. Nah itu kalau dikasih nol atau dihitung gagal itu kan mungkin kasihan ya. Nah bisa jadi kalian kalau mau dikasih ini ada tengah-tengahnya ya, partial success ya. Jadi selain beneran komplit sukses, sukses 100%, ada juga yang namanya partial sukses ya. Katakanlah kasih aja skor 0,5 ya. Jadi cuma berhasil separuh ya. Kalau yang ini gagal ya. Gagal tuh ya 100% gagal ya. Failure ini ya. Jadi mau dibikin tingkatan bisa. Nah, ini di tiap tingkatan itu ada dua apa namanya kategori. Misalnya sukses ya. Komplit sukses tuh ada yang tanpa bantuan dan dengan bantuan. Nah, tentunya yang tanpa bantuan itu skornya lebih tinggi. Misalnya kalau yang sukses dan tanpa bantuan itu 100%. Kalau sukses dan pakai bantuan, itu misalnya turun jadi 80%, katakanlah seperti itu. Ya, skornya. Ya tentunya yang ini lebih tinggi ya, tanpa bantuan lebih tinggi. Itu juga bisa, ini dipecah lagi itu juga boleh ya. Nah, ini nggak ada aturannya kok, mau dipecah ini jadi 6 tingkat ya, berarti ada 6 tingkatan ya, boleh, mau jadi 10 tingkatan boleh, mau jadi 50 tingkatan juga boleh ya, nggak ada aturannya. Itu suka-suka, tapi ya itu jangan kebanyakan juga ya potongannya, apa kategorinya. Nanti malah bingung ngasih skornya ya. Ya idealnya 3 aja udah cukup ya. Komplit ya, parsial atau gagal ya. Kalau mau dibikin kalau enggak ya 5 juga boleh ya. Sangat sukses, terus sukses tapi biasa aja, kurang sukses sama gagal ya. Gitu. Itu juga bisa. Ya terserah ya. Gitu. Itu tadi yang barusan saya bilang yang cara kedua ini sebenarnya ya. Teman di sini 4 tingkat ya. Barusan saya bilang kan 5 tingkat ya. Ada yang beneran sukses 100%, ada yang sukses dengan sedikit gagal, ada yang sukses banyak gagal, ada yang sukses dengan banyak sekali gagal, ada yang gagal semua. Gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti apa namanya? Ini kan tadi kan ada yang pakai bantuan ya. Pakai bantuan dan tanpa bantuan. Nah, bantuan tuh apa sih? Ya bantuan tuh intinya moderator tuh ini apa namanya ngasih panduan itu loh. Kalau misalnya salah, moderatornya ngomong enggak gitu caranya tapi gini. Nah, misalnya dibenerin dikit gitu ya. Itu juga eh, hitungannya bantuan. Ya inilah yang dimaksud dengan bantuan. Bisa macam-macam. Bisa juga pesertanya nyari dari luar, misalnya dari internet gitu, googling. Ya itu juga hitungannya pakai bantuan. Ya misalnya ini contoh doang. Nah, nanti kalau sudah ya, misalnya contoh yang pakai parsial 3 tingkat, nah ini bisa dibikin tabel kayak gini ya. Kalau tadi kan sebelumnya tabelnya hanya skornya 0 sama 1 dan tinggal dijumlahin aja selesai. Nah, ini kan nggak kayak gitu. Ini yang F ini 0 ya, artinya false atau sorry failure ya, gagal. Kalau yang S ini sukses, berhasil. Nah, hitungnya gimana success rate-nya? Jumlahin semua yang S ya, S-nya dijumlahin, ada 9 kan ini. Ada 9. Nah, 9 ini sebenarnya 9 dikalikan 1 karena yang sukses itu kan poinnya 1 poin atau 100% ya. 1 gitu. Kemudian yang parsial yang pakai huruf P, ini P, ini P, ini P itu nilainya 0,5 ya. Karena ini ada 4, jadi 4 kali 0,5 ya, ditambahin. Berarti 4 kali setengah kan 2 ya. 9 tambah 2 11 ya. 11 bagi 24 ketemu 46%. Ini success rate-nya. Gitu. Jadi yang parsial tuh dikasih 0,5 ya. Kalau ini 3 tingkat. Nah, kalau 5 tingkat ya ada yang 1 poin, ada yang 0,8, ada yang 0,6, ada yang 0,4, 0,2 ya. Gitu. Eh 0, sorry sorry 5 tingkat ya. Ya, ada yang 0, 0,25, 0,5, 0,75 sama 1 ya. Gitu. Itu pembagiannya ya. Ini cuma presentasi aja pakai stack bar ya. Ini yang berhasil 100%, ini yang berhasil sebagian, ini yang gagal ya. Ini cuma masalah presentasi aja.
Nah, kemudian kalau kalian sudah punya data ini, task sukses, itu ada dua cara untuk menganalisa ya. Jadi analisisnya ada dua cara. Yang pertama membandingkan persepsi pengguna. Ya, ini cara yang pertama. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, sebelum usernya itu suruh ngerjain apa namanya skenarionya, dia tuh kita tanyain gitu loh. Kira-kira menurut Anda itu skenario atau task mana aja yang Anda itu akan berhasil gitu loh. Gitu. Yang Anda yakin berhasil itu yang mana aja? Oh, menurut saya semuanya gampang. Nah, misalnya usernya bilang gitu. Oke, dicoba aja. Nah, setelah dicoba ternyata usernya tuh hanya berhasil 7 dari 10 task misalnya gitu. Ya, padahal dia expect ya, dia tuh merasa semuanya akan sukses, tapi ternyata yang sukses hanya 7 ya dari 10 ya. Gitu. Nah, berarti kan ada yang keliru gitu loh. Kok bisa sih orang rasanya gampang tapi setelah dipakai susah. Nah, itu persepsi ya. Jadi persepsi orang tuh awalnya ini gampang harusnya. Tapi kalau setelah dicobain kok susah juga ya. Gitu. Nah, ini membandingkan persepsi pengguna itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua membandingkan segmen pengguna. Artinya begini, setelah kita dapat data ya, kita ngetes ke 100 orang ya. Kita dapat data ternyata hasilnya itu tingkat kesuksesan rata-rata success rate-nya tuh hanya sekitar 45% misalnya ya. Hanya 45%. Berarti kan jelek tuh sistem kita. Ya, apakah bisa disimpulkan seperti itu? Nah, ternyata itu penyebabnya adalah kita tuh ngetes dari 100 orang itu kan usianya campur-campur ya. Ada yang masih muda, ada yang dewasa, ada yang lansia. Nah, yang masih muda dan yang dewasa itu sebenarnya skornya bagus-bagus kalau kita lihat secara individu ya. Misalnya skornya 70-80% success rate-nya. Cuman yang lansia ini banyak yang gagal ya, skornya 0%, 5%, 10% ya kayak gitu. Rata-rata yang lansia. Nah, problemnya adalah kita gabungin semuanya terus di rata-rata ya jadinya jelek pasti ya, 45%. Nah, harusnya antar segmen pengguna itu kita pisahin ya. Jadi misalnya pengguna yang masih muda dan yang lansia itu dipisah, hitungnya sendiri-sendiri gitu loh. Nah, nanti yang masih muda ketemu misalnya eh, rata-ratanya 75%, ya, sedangkan yang lansia rata-rata 10%. Nah, kayak gitu kan baru kelihatan ya, oh ternyata sistem kita memang tidak cocok untuk lansia misalnya gitu. Katakanlah seperti itu. Ini contoh-contoh yang lain ya. Ini infrequent user tuh maksudnya user yang jarang pakai komputer dibandingkan dengan user yang sering pakai komputer. Nah, itu harus dipisah hitungnya. Ya, kalau dicampur ya pasti jelek ya. Kasihan yang ini yang user yang sering pakai kan mestinya dia bagus ya. Tapi kalau rata-rata akhirnya jadi kesimpulannya jelek kan kasihan gitu loh. Karena mereka tuh sebenarnya beda segmen ya. Harusnya ngitungnya sendiri-sendiri gitu. Kemudian ini low domain knowledge versus high domain knowledge ya. Misalnya ada user yang expert sama user yang nggak expert ya pasti lain ya. Misalnya katakanlah orang yang kerjaannya di depan komputer sama orang yang nggak pernah pegang komputer ya sama-sama suruh pakai ya pasti hasilnya beda ya. Kalau dicampur ya kacau ya. Makanya ngitungnya juga sendiri-sendiri gitu ya. Itu beberapa cara untuk menganalisa task sukses ya. Seperti itu. Berikutnya kita masuk ke time on task ya. Time on task itu kita ngitung waktu intinya ya. Ngitung waktu atau time. Ya ngitung waktu sih gampang ya. Cara paling gampang pakai stopwatch ya. Di setiap handphone sekarang ada stopwatch pasti ya. Gitu. Kemudian bisa juga kalau mau masang timer di aplikasi ya. Cuman ini aplikasinya ini berarti harus aplikasi buatan kalian sendiri. Kalau kalian misalnya mau mengukur aplikasi Gojek gitu ya, nggak bisa karena kita nggak bisa masang timer di aplikasinya orang bukan kita yang bikin kok, ya kan? Ya kalau mau aplikasi third party yang kalian unduh dari Play Store yang bikinan orang lain ya bisa pakai stopwatch, bisa pakai rekaman ya seperti itu ya. Di antara dua itu stopwatch ya tinggal dipencet ya ketika usernya mulai ngerjain task skenario-nya, kita pencet tombol start ya. Kemudian kita tungguin sampai selesai, kalau sudah kita pencet selesai. Nah, jaraknya berapa detik? Bisa juga pakai video recording, jadi usernya ketika nyobain aplikasi, layarnya direkam aja. Ya. Nanti kita tinggal hitung, dia tadi mulai ngerjain di detik kelima misalnya. Kemudian dia baru selesai ke detik 17. Ya, sudah selesai. Ya tinggal dikurangi aja 17 dikurang 5, berarti ketemu time on task-nya 12 detik. Ya, gitu. Itu kalau mau pakai video recording. Ini lebih aman sih kalau menurut saya, karena kalau stopwatch itu takutnya mencetnya telat, misalnya usernya udah mulai tapi kita lupa mencet, atau usernya udah selesai tapi kita lupa mencet stop gitu misalnya, kan bisa jadi kayak gitu ya.
kalau video recording kan ada rekaman ya. Seandainya kita salah hitung ya kita tinggal lihat lagi. Ya, pasnya tadi detik ke berapa sih? Gitu loh. Barangkali kita salah lihat gitu, ya tinggal diulang aja gitu. Ya. Cuman ya ini kerja 2 kali ya seolah-olah ya pakai video recording kan kerjanya jadi kayak 2 kali gitu. Kita udah ngetes ke responden, habis itu sampai rumah, sampai kos, kita harus lihat lagi satu-satu ya, kita hitung ya time on task-nya berapa. Jadi kerjanya memang 2 kali ya, tapi lebih aman gitu. Oke. Nah, ini harus diperhatikan ketika kalian mau ngitung time on task. Yang pertama adalah partisipannya dikasih tahu nggak kalau ternyata waktunya dihitung. Ini ada beberapa pertimbangan ya. Yang jelas gini, kira-kira kalau customer-nya itu dikasih tahu nggak masalah ya sudah ya. Takutnya kalau nanti customer-nya dikasih tahu terus dia tuh ngerjainnya buru-buru ya, akhirnya banyak yang gagal. Nah, itu kan jadi nggak natural kan gitu. Jadi ya terserah ya mau dikasih tahu apa enggak itu kan tergantung respondennya juga ya, orangnya kayak gimana gitu. Seperti itu. Nah, nanti juga kalau misalnya nggak dikasih tahu juga takutnya nanti terlalu nyantai ya. Dikira kita nggak ngitung waktu, jadi suka-suka aja makanya dilama-lamain gitu ya, muter-muter dulu, lihat-lihat dulu. Itu kan jadi kacau juga. Nah, ini eh, apa namanya keputusan di tangan kalian masing-masing gitu. Mau pakai yang mana, pakai waktunya dikasih tahu apa enggak. Lihat sikon intinya ya, lihat situasi. Oke, kemudian perlu ada range waktu tertentu, ada threshold enggak? Ya, threshold itu maksudnya batas waktu ya. Misalnya katakanlah untuk login itu limitnya 30 detik ya maksimal. Di atas 30 gagal. Nah, kemudian kita kasih potong lagi ya, ada threshold. Jadi kalau misalnya usernya berhasil kurang dari 10 detik itu berarti sangat bagus gitu loh. Kita labelin usernya sangat bagus. Tapi kalau selesainya 10 sampai 20 detik, berarti kita bisa labelin biasa aja usernya. Nah, kalau 20 sampai 30 detik dia baru kelar, kita bisa bilang usernya ini sebenarnya agak kurang tapi ya masih oke lah, masih berhasil. Kalau di atas 30 ya sudah, itu gagal gitu. Ya, itu namanya threshold ya, menentukan batas-batas ya, threshold gitu. Atau ya range waktu tadi ya 0 sampai 10 itu sangat bagus, 10 sampai 20 biasa, 20 sampai 30 kurang dan seterusnya. Ya. Kemudian ada nggak sih outlier ya? Misalnya dari responden yang kita tes ternyata ada orang yang expert misalnya ya, ada orang yang jago sering pakai komputer dan ya apa ya terlihat expert itulah. Setelah dicobain ternyata memang dia skornya tinggi banget ya. Kalau rata-rata responden pada umumnya itu buat login itu dia butuh 15 sampai 20 detik katakanlah seperti itu. Nah, dia ternyata cuma butuh 5 detik ya. Jadi kan datanya kan agak agak itu ya, ada yang menyimpang itu ya, ada satu yang outlier ya. Jadi data menyimpang itu disebut outlier. Dia tuh nggak sama dengan kebanyakan populasi gitu. Namanya outliers ya. Nah, ada nggak outlier di situ? Gitu loh. Sebenarnya kalau bisa sih dipastikan nggak ada, karena kalau ada outlier tuh merusak hitungan juga. Jadi katakanlah tadi misalnya ada rata-rata responden satu orang yang task on time-nya 5 detik. Sedangkan responden-responden yang lain tuh rata-rata 20 detik misalnya gitu. Ya, kebanyakan. Nah, setelah digabungin kemudian dibagi sejumlah apa namanya? Respondennya, ternyata hasilnya jadi berapa? Turun jadi 13 detik kan? Karena ada satu yang bagus tadi itu merusak hitungan gitu loh. Padahal kebanyakan tuh 20 detik gitu loh. Rata-rata 20. Hanya ada satu outlier yang kebetulan bagus banget jadi rata-ratanya bisa ikut turun. Nah, kan jadi kacau ya angkanya gitu. Padahal nggak ada yang selesainya 13 detik tapi kok rata-ratanya segitu gitu loh. Ya karena ada outlier tadi yang bikin kacau. Nah, itu. Kalau bisa dihindari ya. Kemudian yang mau dihitung tuh semuanya, semua task time on task atau hanya task-task yang berhasil aja. Karena takutnya gini, katakanlah kita nggak ngasih batas waktu ya, usernya untuk login misalnya. Dia login sampai butuh waktu 2 menit ya, 120 detik, ya kan? Nah, itu kan sebenarnya sudah kelewatan ya, sudah kelewat lama gitu loh. Meskipun berhasil, tapi kan dia kelewat lama, katakanlah apa namanya threshold kita, batas kita itu limitnya tuh 60 detik itu misalnya 1 menit buat login, dia 120 baru berhasil. Aslinya kan berarti kan gagal ya. Aslinya gagal. Nah, itu mau ikut dihitung nggak 120 detik tadi? Nah, kalau bisa sih jangan dihitung karena akan bikin kacau. Ya. Misalnya rata-rata responden loginnya butuh waktu berapa? 20 detik.
Ternyata ada satu yang butuh 120 detik. Nah itu kalau dijumlahin juga kacau kan. Jadi nanti rata-ratanya naik jadi misalnya 40 detik ternyata rata-ratanya. Kayak gitu kan karena hanya ada satu orang tadi yang kelamaan ya, kelamaan makainya mengerjain skenario-nya jadi bengkak angkanya ya. Bisa jadi juga seperti itu. Makanya saran saya kalau bisa hanya yang sukses aja ya. Tapi seandainya kalau mau semua dihitung juga nggak masalah. Cuman tadi ya disclaimer ya atau catatan bahwa hasilnya nanti bisa ikut bergeser jauh gitu loh. Jadi agak nggak valid ya. Nyasarnya kejauhan gitu. Oke, itu untuk time on task intinya ngitung waktu gitu. Kemudian berikutnya error. Nah, error tuh menghitung jumlah kesalahan ya. Kesalahan. Nah, kesalahan itu apa? Ya macam-macam. Jadi misalnya katakanlah usernya salah ngeklik tombol, itu juga dihitung sebagai kesalahan. Usernya salah buka halaman, itu juga kesalahan. Ya. Kemudian usernya salah ngapa lagi ya? Salah apa namanya input mungkin itu juga error ya, kesalahan itu. Macam-macam. Nah, kalau yang namanya error itu apa namanya? Ini kan ada ya, kapan kita harus melakukan pengukuran. Nah, yang kita ukur tuh kalau misalnya komponen itu bisa menyebabkan ini ya, ketidakefisienan yang besar ya. Artinya kalau misalnya dia itu banyak error di suatu tempat ya dan itu cukup fatal, ya itu harus kita ukur gitu loh. Misalnya yang cukup fatal apa ya? Check out misalnya gitu ya. Ketika user beli barang ya, di marketplace ya. Nah, yang kita perlu ukur misalnya apa ya yang penting ya, masalah duit ya ini ya, voucher misalnya gitu ya, voucher. Nah, katakanlah user itu pengen apa namanya belanja pakai voucher ya, kebetulan ada voucher diskon 50% ya, dia belanja. Nah, biasanya kalau di marketplace itu kan kalau kita mau pakai voucher kan ada tombolnya ya, pakai voucher gitu misalnya, pakai voucher terus kemudian kita pilih, terus kemudian kita pencet setuju, vouchernya baru kepake. Nah, habis itu baru kita bayar kan gitu. Bayangin kalau misalnya sampai user itu gagal pakai voucher ya. Dia niatnya belanja karena pakai voucher 50% kan jadi voucher cashback ini ceritanya ya. Jadi nggak langsung dipotong. Jadi nominalnya tetap tetap bayarnya full tapi nanti bakal dapat cashback gitu. Nah, usernya dia belanja 100.000 ya. Nantinya bakal dapat cashback 50.000 kan berarti kan. Harapannya dia begitu. Ya dia pakai vouchernya, kemudian check out, bayar, selesai. Nah, ternyata setelah selesai barangnya nyampe, ternyata dia nggak dapat cashback 50.000. Setelah ditelusuri, ternyata dia salah masukin vouchernya gitu loh. Tombolnya salah. Jadi ketika milih voucher tuh belum dikonfirm gitu loh, belum disetujui. Jadi dia gagal pakai voucher ya. Bayangin kan pasti usernya kan marah-marah kan. Nah, itu kan berarti kan termasuk fatal. Nah, artinya apa? Artinya kita perlu ngukur seberapa sering user itu salah masukin voucher. Nah, itu kita harus ukur karena kalau sampai nggak diukur, akibatnya bisa fatal ya. Gitu. Itu salah satu contohnya. Ya. Bagian mana aja yang perlu diukur errornya gitu loh maksudnya, ya. Kalau misalnya bagian lain yang tidak terlalu fatal dan tidak sampai membuat user frustasi, ya, ya nggak usah diukur nggak apa-apa. Misalnya contohnya searching ya, searching, searching apa namanya barang ya. Nah, ketika misalnya user itu masukin apa namanya, dia pengen cari handphone ya, iPhone itu misalnya, mau cari HP iPhone. Ya mestinya kan kalau kita mau cari HP iPhone itu kan anu ya, kita ngetiknya iPhone gitu ya, iPhone berapa 13 itu misalnya, ya iPhone 13 enter gitu kan. Harapan dia adalah dia pengen cari HP. Ketemunya apa? Keluarnya ternyata casing. Casing semua gitu ya. Kabel data gitu ya. HP-nya malah jarang. Pasti kan kayak gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya juga error ya. Jadi antara ekspektasi user sama hasilnya itu beda, itu kan error sebenarnya, ya kan? Apa namanya? Perintahnya kan kita suruh cari HP. Nah, kok dia keluarnya casing, itu kan error juga. Nah, tapi karena dia itu nggak terlalu fatal, ya, maksudnya ya user misalnya keluar casing ya, ya udah ya dia maklum aja gitu. Karena ya memang nggak salah juga sih keywordnya kan juga ini, ya iPhone gitu ya misalnya. Nah, ya dia tinggal cari solusi lain, misalnya di sorting dari harga yang paling mahal atau di sorting kategori atau apanya lah gitu. Ya, meskipun itu termasuk error, tapi ya kalau saya bilang sih nggak fatal karena nggak berkaitan sama uang. Biasanya yang fatal-fatalnya yang berkaitannya sama uang, ya gitu.
Nah, misalnya usernya jadi rugi atau gimana ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada bagian-bagian yang kira-kira krusial, terutama yang kaitannya sama duit atau kaitannya sama apa ya, data-data yang sifatnya tuh penting ya, confidence gitu ya, maksudnya ya, eh, apa namanya, rahasia gitu ya atau private ya. Nah itu kalau bisa diukur errornya. Jadi jangan sampai nanti user tuh ketika pakai salah gitu loh. Ya kan fatal. Jadi misalnya kayak masukin alamat ternyata alamatnya salah gitu. Ya kan kacau ya. Ngirimnya bisa salah kan parah ya. Kayak gitu. Itu harus diukur. Jadi pastikan errornya sedikit di situ ya. Jadi kalau sampai ketemu errornya banyak, ya harus dibenerin gitu. Ya. Ya, ngitung error sebenarnya gampang ya, tinggal dipantengin aja layarnya user, kemudian dihitung manual gitu ya, atau dari rekaman kan kelihatan ya, itu ngitung error. Jadi ya sebenarnya tinggal ngitung aja. Kalau ada error ya tulis satu gitu ya. Kalau errornya 3 kali ya tulis 3, nanti dijumlahin aja totalnya berapa gitu. Itu ngitung error, jadi ya tinggal dihitung aja ya. Tergantung yang mau diukur berdasarkan apanya ya, kayak gitu. Kemudian setelah ini ada lagi efisiensi ya. Efisiensi itu meskipun user itu berhasil mengerjakan task dan waktunya pun juga sebenarnya relatif cepat, bisa jadi dia nggak efisien ya, belum tentu efisien ya. Misalnya gini, user untuk login itu kan masukin username, masukin password, pencet tombol login kan gitu kan. Selesai. Berarti kalau kita hitung pertama ya dari jumlah kliknya nih, kira-kira kalau saya bayangin ada 3 kali klik minimal ya. Pertama dia ngeklik kolom username. Kalau sudah ngetik, berikutnya dia ngeklik kolom password ya. Setelah itu kalau sudah dia akan ngeklik tombol login ya. Jadi ada tiga kali klik. Nah bisa jadi untuk login tuh user tuh yang diklik tuh banyak. Pertama dia ngeklik register, terus ngeklik ini, ngeklik itu. Jadi kliknya tuh bisa sampai 10 kali gitu ya, meskipun akhirnya berhasil dan waktunya nggak terlalu lama juga ya, masih kurang dari 10 detik misalnya, tapi kliknya tuh banyak ya, sampai 10 kali klik. Nah itu juga secara task sukses itu bagus, secara task time juga bagus, tapi secara efisiensi dia jelek ya, karena yang diklik tuh banyak sebenarnya ya gitu. Jadi untuk efisiensi itu biasanya paling gampang itu dari jumlah klik mouse. Kalau keystroke ini tombol keyboardnya seberapa sering dipencet ya, tapi lebih kalau tombol keyboard itu sebenarnya tergantung yang dia inputkan kan, jadi banyak sedikitnya itu sebenarnya relatif ya. Tapi kalau mouse klik itu ya gampang hitungnya kan, dia ngeklik berapa kali udah itu aja ya, tinggal dihitung aja. Itu yang pertama. Yang kedua bisa juga ngitung dari jumlah halaman yang dikunjungi ya. Ini ada rumusnya kalau yang ini site visit nih, jumlah halaman itu ada rumusnya ini ya. Jadi misalnya ini dari halaman home dia pengen ke sini ya, halaman produk C1 ya, kan ada 2 step ya, dari home ke sini terus ke sini, berarti ada 3 halaman yang dia kunjungi. Pertama home-nya, yang kedua kategori C, yang ketiga C1 ya, ada 3 halaman. Nah kalau 3 halaman ini ya, kita kan punya 3 halaman ya, 3 kali kunjungan. Kemudian kalau kita masukin ke rumus ini ya, itu kalau dijumlahin nanti hasilnya 1 ya, ketemunya 100% ya, ketemunya itu ya, seperti itu. Nah nanti kalau misalnya makin banyak yang dikunjungi ya, ini makin banyak yang dikunjungi, ini misalnya nih dari home mau ke C1 dia muter-muter ya, muter-muter terus, nanti ketemunya kalau dimasukin ke sini ini 0,6 ya, tingkat ininya efisiensinya hanya 0,6 gitu, karena dia mau ke sini aja muternya jauh banget ya, masuk kategori A ternyata salah, masuk kategori B dibuka ternyata juga salah, masuk kategori C baru bener. Ini ada berapa langkah nih, 9 ya, ini yang terakhir ini 9 ya. 9 langkah, 9 halaman, terus halaman uniknya ada 6 ya. Dihitung-hitung-hitung ketemu 0,6 ya. Gitu. Itu ngitung efisiensi ya. Seperti itu. Itu rumusnya ini khusus untuk site visit ya, atau halaman ya. Berapa banyak halaman yang dikunjungi ya. Kalau yang jumlah klik sih nggak ada rumusnya ya, cuma dihitung aja ada berapa kali klik, 10 kali klik misalnya. Ya udah gitu. Kemudian oh ya, efisiensi juga bisa dihitung pakai kombinasi antara task sukses sama task time ya.
Tinggal dibagi aja task suksesnya berapa, dibagi dengan task time-nya berapa. Ini. Jadi kalau misalnya dia itu apa namanya? Task suksesnya 90% ya, completion rate-nya 90% ya. Kemudian task time-nya 1,4 ya, tinggal dibagi aja ketemulah 64% efisiensinya. Jadi meskipun dia itu tingkat kesuksesan dari task 6 itu rata-ratanya cukup tinggi ya dari semua responden, tapi ternyata rata-rata waktunya 1,4 itu agak jelek gitu misalnya ya. Hasilnya ya cuma 64 gitu. Mendingan yang sorry. Oh, ini bagus, Ding. Yang ini bagus. Tapi masih mendingan yang ini. Tas suksesnya nggak terlalu tinggi ya. Di bawahnya ya 85% ya. Di bawahnya 90 kan. Tapi tas time-nya lebih kecil 1,2. Jadi kalau dibagi ketemu 71% ya. Gitu. Lebih bagus dibandingkan dengan yang tas 6, yang tas 5. Meskipun tas completion rate-nya lebih jelek sedikit ya, 85%, tapi karena tas time-nya lebih bagus ternyata ya ini dia skornya lebih tinggi. Gitu. Jadi pakai kombinasi antara task success dibagi dengan task time juga boleh ya, bisa juga seperti itu. Itu, nah ini efisiensi ya. Nah komponen yang terakhir adalah learnability. Ini yang paling gampang ya menurut saya. Caranya gimana sih? Caranya ya kita tinggal melakukan sebuah skenario berulang kali ya. Gitu. Jadi misalnya user kalian minta suruh login ya, login. Mungkin login yang pertama kali dia butuh waktu berapa? 25 detik misalnya. Kemudian nanti suruh login lagi, coba login lagi, kira-kira butuh waktu berapa detik? Harusnya normalnya waktunya turun, ya. Kenapa? Karena kan dia sudah pernah login sebelumnya, sudah pernah pakai. Jadi dia tahu dong login caranya gimana, mana yang dipencet, mana yang dimasukkan. Dia harusnya tahu, ya. Otomatis lebih cepat dong harusnya, ya. Makanya harusnya waktunya turun. Waktu percobaan kedua dia hanya butuh 20 detik ya. Sebelumnya 25 detik. Turun. Oke, nanti terus suruh coba lagi. Percobaan ketiga dia butuh berapa detik? Turun sedikit ya, 18 detik misalnya. Percobaan yang keempat ternyata hampir sama, 17 detik. Ya. Percobaan kelima dan keenam dan seterusnya harusnya makin lama makin datar ya. Gitu. Nah, learnability itu yaitu ya intinya kita hanya perlu mengulang sebuah task itu beberapa kali, kemudian dihitung aja waktunya ya. Biasanya yang dihitung adalah waktu ya. Waktunya itu makin makin singkat apa enggak gitu. Kalau makin singkat berarti bagus ya, learnability-nya bagus. Tapi kalau makin tinggi atau enggak beraturan itu berarti jelek ya. Contohnya yang ini. Waktu percobaan yang pertama dia butuh berapa? 9 detik ya. Ini di bawahnya 10 ya, 9 detik. Waktu percobaan yang kedua dia butuh 11 detik. Nah, kan malah naik kan. Aneh kan, wong dia pernah pakai kok sistemnya. Tapi kok waktu pakai yang kedua kok malah tambah lama kan, mencurigakan ya. Waktu pakai yang ketiga ya nggak jauh beda sama yang pertama ya. Jadi ini sebenarnya yang fitur ini tuh susah untuk dilakukan atau dipelajari gitu. Meskipun berulang kali sudah dilakukan tapi ya grafiknya naik turun ya gitu. Itu learnability ya. Tinggal mengulang sebuah task ya jadi beberapa percobaan. Nah, makanya di sini tulisannya trial ya. Percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3, percobaan 4 dan tasknya itu sama ya. Yang satu garis ini sama semua. 4 kali ini sama. Demikian juga dengan garis-garis yang lain ini tasknya sama-sama semua. Gitu. Oke, kemudian sudah habis ya. Class activity, bikin skenario, minta 5 orang teman kalian ngerjain task ya. Oke, ya ini hanya untuk di kelas offline saja. Oke, sudah habis ternyata. Itu tentang performance matrix, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang materinya, performance matrix. Nah, kalau kalian nanti skripsi atau apa namanya, nanti kan ada tugas ya kita ya, ada tugas evaluasi. Itu kalau saran saya sih pakai yang ini, performance matrix ya. Karena ini yang paling valid gitu loh intinya. Karena ya tadi sifatnya kan objektif ya. Kalau misalnya kalian skripsi tentang UI UX gitu ya, pembimbingnya saya itu saya pasti minta ini ya performance matrix untuk jadi ini apa metode pengukurannya yang utama. Nanti perkara yang lain kayak isu based matrix, behavior matrix dan lain-lain mau ditambahin ya silahkan. Tapi yang ini wajib ada ya. Karena kan skripsi kaitannya ilmiah ya. Ilmiah tuh artinya kan kita tuh ngomong nggak boleh sembarangan. Jadi kita kalau misalnya mau menyimpulkan
sistem kita tuh bagus gitu. Nah, bagusnya tuh kok bisa sih? Kalian bilang bagus, dasarnya apa? Ya ini, dasarnya hasil dari pengujian ini, performance matrix. Ya, kenapa kok ini bisa dibilang valid ya? Karena tadi objektif, ya, sifatnya objektif. Kalau misalnya kalian ngetes ya yang sifatnya subjektif ya pakai isu base matrix atau yang lain-lain ya wawancara atau semacamnya, bisa jadi nanti responden kalian bilang bagus semua gitu loh. Ini bagus 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 ya. Ya kebetulan yang kalian tanya itu teman kalian semua kan, jadi kalian bilang bagus semua. Nah kayak gitu kan bisa jadi ya kan nggak valid kan jadinya. Meskipun semua bilang bagus tapi belum tentu bagus beneran karena kan itu teman kalian kan, bisa jadi kan subjektif ya. Karena nggak enak sama kalian jadi dibilang oh ini bagus ya. Kayak kalian kalau misalnya nyicipin masakan teman kalian gitu suruh nyobain kan nggak mungkin ya bilang woi nggak enak ini, nggak mungkin, pasti bilang oh enak enak, padahal sebenarnya belum tentu ya. Ya gitu karena ada perasaan sungkan gitu loh ya. Nah tapi kalau yang performance based matrix ini itu nggak bisa dihindari ya, karena ini kan kita ngukur ya, ngukur waktu gitu loh. Kalau misalnya sistemnya jelek ya pasti waktunya lama ya, udah pasti itu nggak bisa dibohongin ya. Makanya ini paling valid sih kalau menurut saya ya ini gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan kah sebelum saya akhiri? Pak, Ya, mungkin dengan bukan tanya, boleh itunya kan namanya PowerPoint-nya bisa tolong di-share nggak ya, Pak? materi ininya. Ha, Oh, bisa. Belum saya upload ya? iya kayaknya, Oh Pak. ya, oke. Nanti saya taruh ini. Kayaknya belum sih. Ya, nanti saya uploadnya. Ada lagi mungkin? Tidak ada? Oke, ya sudah. Kalau tidak ada, mungkin kelas kita sampai di sini. Minggu depan kayaknya saya share untuk tugasnya evaluasi ya. Nanti dikumpulkan pas mungkin bareng sama pertemuan terakhir, kalau enggak ya pas UAS aja ya. Gitu. Minggu depan saya share karena saya nunggu sampai ada materi yang ini, matrix ini, supaya kalian dapat gambaran tentang matrix sedikit gitu. Ya, ini matrix yang apa? Kuantitatif ya. Nah, minggu depan kan isu base matrix ya itu kualitatif ya. Jadi ada bayangan nanti kayak gimana sih caranya ngukur gitu. Ya, seperti itu. Oke, ya sudah kalau gitu kelas kita sampai di sini aja ya. Sampai ketemu lagi minggu depan berarti ya. Oke, Oke, Pak. ya, Makasih, terima Pak. kasih semua. Makasih, Pak.